Perkenalkan, nama saya Deana Nurul Hanifah. Nama saya Lena Gustiana. Kami dari kelas 11 Merdeka 11. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi game matematika dari web Meet App Inventor untuk memenuhi tugas praktek informatika. Selamat menonton! Oke, langsung saja. Tentunya kita masuk dulu ke webnya. Setelah itu, kita klik yang new project. Kita kasih nama si projectnya. Ini opsional, terserah gimana kita. Kita kasih namanya itu praktek game matematika. Oke, setelah muncul gambar seperti di layar, kita di screen itu bisa ubah menjadi phone, tablet, ataupun monitor. Tapi kita di sini memilih untuk yang tablet. Tapi ini opsional ya guys. Setelah itu kita ubah si align horizontal sama vertikalnya itu jadi center, agar ketika kita menambahkan elemen yang lain, itu langsung di tengah. Setelah itu kita ke ubah background. Kita bisa mengubahnya dengan background color ataupun background image. Kita memilih untuk mengubahnya itu di background image. Kita tinggal klik, kita tinggal upload file, lalu pilih filenya itu dari galeri. Setelah itu kita klik OK. Oh iya, maaf ya guys, di sini tidak muncul si background yang telah kita pilih, tapi ini sudah ada. Nanti akan muncul ketika kita mengeceknya. Ini kayaknya nge-lag deh. Setelah itu kita ke layout, lalu kita pilih yang vertical arrangement. Kita jangan lupa si align horizontal sama vertikalnya itu kita ubah jadi center agar di tengah lagi seperti tadi. Kita ubah si background colornya itu menjadi warna yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ini pilih yang warna pink. Setelah itu kita ubah yang height-nya itu jadi 40% dan yang width-nya itu 70%. Oke, setelah itu kita tambahkan yang horizontal arrangement. Lalu kita jangan lupa yang align horizontal sama vertikalnya kita ubah lagi menjadi center. Lalu kita ubah lagi si ukurannya yang weight-nya itu jadi fill parent agar langsung memenuhi si yang vertical arrangement. Setelah itu kita tambahkan yang label. Kita tambahkan itu yang di vertical arrangement. Setelah itu jangan lupa si font bold itu di checklist agar tebal nanti si fontnya. Font size-nya juga kita ganti. Ini opsional, tapi kita di sini memilih yang ukuran 45. Setelah itu baru deh kita ganti si teksnya itu jadi 0. Lalu kita copy aja jadi 4 seperti ini. Kemudian yang label 2 kita ubah si teksnya itu jadi operasi bilangan. Kita pilihnya itu yang operasi perkalian, tapi di sini itu opsional, bisa penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian, tapi kita memilih yang perkalian. Setelah itu yang label 3 itu tetap 0, yang label 4 kita ubah menjadi sama dengan. Oh iya guys, kita lupa yang di horizontal arrangement kita belum diganti si colornya. Tapi ini itu terserah gimana kalian, mau diubah boleh, enggak juga tidak berpengaruh. Kita mau diubah, kita ubah itu menjadi warna biru. Kita sesuaiin. Setelah itu kita pilih yang save. Setelah itu kita pilih lagi yang horizontal arrangement. Lalu kita ubah si height-nya itu jadi 2%. Setelah itu kita tambahkan text box di bawah yang horizontal arrangement. Text box ini kita fontnya di bold, checklist di sini. Nah, setelah itu font size-nya kita ganti jadi 18. Terus head-nya kita ubah jadi 6%.
Dan yang weight-nya kita ubah jadi 50%. 50%. Nah, setelah itu hint-nya kita ganti jadi enter answer. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita checklist yang numbers only. Setelah selesai, kita di sini mau nambahin lagi horizontal arrangement. Sebenarnya fungsi horizontal arrangement ini biar nanti pas diperiksa itu ada spasi antara yang ini, yang horizontal arrangement ini sama text box itu biar ada spasi. Jadi kita tambahin yang ini, horizontal kecil. Setelah ini, kita tambahin button. Button kita simpan di bawah horizontal arrangement. Nah, kita ganti font size-nya, kita ganti jadi 18. Fontnya di bold, dan teksnya kita ganti jadi periksa. Karena ini berfungsi untuk memeriksa jawaban yang kita masukkan di text box. Nah, di sini kita juga mau ganti background color-nya. Di sini kita pilih yang warna hijau. Optional. Kalian mau pilih warna apa aja, terserah kalian. Gak diganti juga gak apa-apa sih. Tapi kita di sini diganti. Oke. Setelah itu kita tambahkan notifier. Notifier ini kita bisa disimpan di mana aja. Karena notifier tidak mempengaruhi tata letak penyimpanan di sini. Setelah semuanya selesai, kita ganti nama dari label, text box, dan button agar ketika kita menambahkan perintah di blok lebih mudah untuk mencari perintahnya. Yang label 1 kita rename jadi nomor 1 label. Nomor yang label 2 ke bawah. Yang label 2 kita rename jadi operasi label. Yang nomor 3 kita ganti jadi nomor 2 label. Label 4 kita rename jadi sama dengan label. Text box juga kita rename jadi jawab text box. Button juga, yang terakhir button kita ganti. Nah, yang button kita ganti jadi periksa button, rename. Kita rename jadi periksa button. Setelah semuanya selesai, kita bisa pindah ke blocks. Di blocks ini, kita bisa menambahkan perintah untuk menjalankan si designer. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita ke variabel. Kita pilih yang initialize global. Kita ubah namanya itu jadi nomor 1 label. Setelah itu kita ke mat. Kita pilih yang paling atas, yang 0. Lalu kita sambungkan saja seperti puzzle. Kita copy jadi 2, totalnya itu ada 3. Setelah itu, kita yang kedua itu ganti jadi nomor 2. Dan yang ketiga itu kita ubah jadi jawab. Oke, setelah itu kita ke procedures.
kita pilih yang to set question do. Setelah itu kita ke text box, kita pilih yang set text. Si background colornya kita ubah jadi text. Setelah itu kita ke text, lalu pilih yang paling atas, kita sambungkan dengan yang tadi. Setelah itu kita ke variabel lagi, kita pilih yang set. Setelah itu kita ubah itunya jadi global nomor 1. Kemudian kita ke math, kita ke random integer from. Kita copy jadi 2. Setelah itu yang kedua itu kita ubah jadi nomor 2, dan yang terakhir kita ubah jadi jawab. Lalu si meta itu kita ganti ya, yang ini ya buang aja. Lalu kita ubah ke operasi yang telah tadi kita pilih. Karena kita tadi memilih operasi perkalian, maka kita pilih yang perkalian. Setelah itu kita ke variabel lagi, kita pilih yang get, yang paling atas. Kita sambungkan, lalu itu ya ubah jadi nomor 1. Kita copy, lalu sambungkan lagi di sebelahnya. Kita ubah jadi yang nomor 2. Setelah itu kita ke label. Kita pilih yang set nomor 1 label. Lalu itunya ubah jadi teks yang background colornya. Kemudian kita ke variabel lagi. Kita pilih yang get global nomor 1. Kita ubah yang itunya jadi nomor 1. Kita copy. Lalu kita ubah jadi nomor 2. Lalu yang ini juga sama, kita ubah jadi nomor 2. Setelah itu kita pergi ke screen 1. Di screen 1 kita pilih yang when screen 1 initialize. Nah, kita kemudian pindah ke procedures, kita pilih yang call set question. Setelah itu kita beralih ke button. Di button kita pilih yang when periksa button, klik do. Nah, setelah itu kita ke control. Di control kita pilih yang if then else. Kita tambahkan di when button. Yang pertama, yang if kita tambahkan math yang sama dengan. Nah, di sini, di bagian sini kita tambahkan text box. Text boxnya itu yang teks jawab. Ininya background colornya ganti ke teks. Sebelahnya kita tambahkan yang get jawab. Get jawab. Setelah itu kita pindah ke notifier. Di notifier kita pilih yang message, title, dan button text. Kita tambahin aja di yang bagian then. Nah, untuk mengisi ini, yang 3 ini, kita pergi ke teks dan tambahkan yang paling atas, yang kosong ini. Kita di sini yang pertama mau nambahin kata correct. Ini
ini kalau misalkan jawaban kita nanti pas dicek benar, nanti akan keluar ini. Kita copy aja. Nah, yang kedua, titelnya kita mau ganti jadi good job. Dan yang ketiga, yang button text-nya kita ganti jadi set next question. Setelah itu, kita copy aja yang ini, yang call set question. Kita tambahin di bawah ini, notifier. Setelah itu, kita copy aja yang notifier 1, tambahin di yang else. Call-nya juga jangan lupa. Nah, karena ini buat yang salah, kita ininya ganti jadi wrong. Ini juga. Karena ini dibuat button text dan tetap next question. Nah, setelah semuanya selesai, kita pastiin dulu ini tuh udah benar-benar benar semua atau belum. Biar pas meriksa, hasilnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Oke, setelah dirasa semuanya sudah benar dan sudah yakin, kita tinggal mengeceknya. Cara mengeceknya itu kita klik yang connect yang di atas, lalu kita klik yang AI Companion. Setelah muncul si barcode-nya, kita tinggal scan saja. Tapi terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi tambahan yang ada di Play Store. Namanya itu Meet AI 2 Companion. Nah, langsung aja kita buka aplikasi pemeriksanya, terus kita pilih yang scan QR code. Kita langsung aja scan. Nah, tunggu sampai di sininya di laptop itu, di layar laptop ada yang memproses gitu. Kita tunggu aja sampai selesai. Nanti di HP-nya juga muncul sendiri. Nah, di sini background color-nya itu jadi keluar. Langsung aja di sini kita coba yang salah dulu. Misalkan ini hasilnya 12. Tuh di sini jadi keluarnya wrong karena yang wrong ini buat yang salah. Next question. Kita coba yang benar. Ini hasilnya itu nah, di sini kan jawabannya benar. Jadi good job, correct. Karena tadi kita di blok itu nambahinnya kata ini. Jadi di sini keluarnya ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih belajar. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're